Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayol asatid wal ikhwah azan yang kembali pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa melanjutkan kajian rutin kita pada tema kesehatan holistik, Arab klasik dan juga Tibun Nabawi. Ya. Malam ini insya Allah kita masih pada pembahasan tentang kurma. Ya. Dan pada malam yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang 10 manfaat, 10 faidah berbuka dengan kurma. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh seorang ahli kimia dan fisiologi berdasarkan hasil penelitian beliau, yaitu Dr. Ali Abdul Rauf dan Dr. Ali Sahad. Ya. Ini dua dokter yang kemudian melakukan penelitian tentang manfaat, ya, secara fisiologi terhadap kurma bagi orang yang kemudian berbuka setelah berpuasa seharian. Ya. Apa saja 10 manfaat kurma bagi mereka yang berbuka puasa? Yang pertama, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh dua dokter ini yaitu bahwa berbuka dengan kurma memberikan unsur gula pada tubuh dalam jumlah besar, sehingga tanda-tanda kekurangan zat gula hilang dan badan pun aktif. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan mengalami proses kekurangan zat gula pada darah. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan asupan makanan seharian, sehingga dengan aktivitas yang dilakukan ini membutuhkan energi. Nah, energi itu diambil dari zat-zat gula yang tersisa di dalam tubuh. Ya. Nah, pada sore harinya dia akan sudah menjadi lemah, ya, mendapatkan kelemahan. Nah, dengan kelemahan itu maka dia butuh untuk kembali kepada kondisi normal dengan apa? Dengan mengembalikan zat-zat gula yang sudah hilang. Nah, cara cepat untuk mengembalikan zat-zat gula yang hilang itu adalah dengan konsumsi kurma di kala berbuka. Kenapa? Karena memang kurma mengandung unsur gula, ya, yang cukup besar jumlahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara manfaat berbuka dengan kurma adalah bahwasanya lambung dan usus manakala dia kosong, ya, ini akan mampu menyerap unsur-unsur gula dengan waktu yang sangat cepat. Nah, jadi lambung ketika kosong, usus ketika kosong, dia akan mudah menyerap zat-zat gula yang sederhana. Nah, zat-zat gula yang sederhana itu ada pada kurma setelah diteliti. Jadi zat gula pada kurma itu dia rangkaian kimiawinya itu sederhana sekali.
sehingga memudahkan lambung dan usus untuk menyerap. Sehingga apa? Disebutkan bahwa untuk menyerap zat-zat gula yang ada pada kurma hanya membutuhkan waktu paling lama 1 jam. Sementara kita tahu ya dalam mencerna makanan itu lambung membutuhkan biasanya minimal 4 jam. Ya. Nah ini cukup 1 jam saja kalau konsumsi kurma, sehingga apa? Tubuh akan mudah cepat pulih, cepat memiliki tenaga kembali. Nah yang ketiga, jamaah yang Allah SWT, di antara manfaat berbuka dengan kurma adanya sari kurma dan kandungan air dalam kurma muda dengan kadar tinggi 65 sampai dengan 70% memberikan suplai air pada tubuh dalam jumlah lumayan, sehingga orang yang berbuka tidak lagi membutuhkan minum air yang banyak untuk menghilangkan kebutuhan airnya. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan airnya. Jadi kalau kita berbuka dengan kurma basah itu tidak perlu lagi banyak minum air, cukup segelas. Kenapa? Karena pada kurma yang kita konsumsi saat berbuka itu, khususnya kurma rutop, kurma muda, dia sudah ada kandungan air 65 sampai dengan 70%. Nah, sehingga ini sudah akan cukup memenuhi kebutuhan ya jumlah air yang hilang setelah kita berpuasa seharian. Nah, makanya Rasulullah itu memberi contoh ketika beliau berbuka, beliau ambil kurma muda. Ya, kemudian minum beberapa teguk air lalu beliau sholat. Nah, sudah cukup ya, tidak lagi membutuhkan banyak konsumsi air ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat berbuka dengan kurma adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu ya kehilangan sebagian unsur gula sebagai unsur kekuatan dan vitalitas penting yang mengalami perubahan pada saat berbuka dan sahur dengan gizi-gizi alternatif. Karena itu puasa berguna bagi penderita diabetes. Puasa adalah nikmat Allah untuk membersihkan badan. Nah tadi orang puasa kekurangan gula. Nah kalau mau cepat balik gulanya, konsumsi kurma dikala berbuka. Dan ternyata ya inilah rahasia besar sebenarnya yang tidak banyak diamalkan kecuali mereka yang faham. Ya apa itu? Kalau ingin menetralisir gula darah, maka banyaklah berpuasa. Karena ternyata puasa ini obat diabetes paling efektif tanpa efek. Ya, makanya teman-teman, ya para ustadz, para ikhwas kalian, kalau kita mengalami kondisi sudah ya berat badan berlebih, ya obesitas misalnya, kemudian kalau yang sudah umur 30-an, 40-an itu sudah mulai ada indikasi gula darah, segeralah untuk menetralisirnya dengan apa? Banyak-banyak berpuasa. Puasa apa? Ya puasa sunnah. Ya, kalau mau puasa wajib tunggu setahun sekali. Ya, maka puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling baik apa? Nabi sangat suka dengan puasa Senin Kamis. Ya. Kemudian beliau tambah dengan 3 hari dalam setiap bulan disebut Ayyamul Bid. Kemudian beliau tutup dengan berbekam. Ini rumus sehat Nabi. Ya, disebutkan rumus sehat Nabi itu 8 plus 3 plus 1. Apa itu? Puasa Senin Kamis dalam setiap bulan. Berarti Senin Kamis kan sebulan 4 pekan ada 2. Senin Kamisnya kali 4 berarti 8. Kemudian ada Ayyamul Bid 13, 14 ya. Dan 15. Ini juga bisa ya dilakukan puasa yang sangat diperintahkan oleh Nabi kita untuk dijaga. Ya. Kemudian ditutup dengan mengeluarkan darah kotor melalui proses bekam rutin setiap bulan di tanggal-tanggal sunnah 17, 19 dan 21. Maka para ikhwan dan para ustadz sekalian, ya, siapapun kita yang memiliki keluarga misalnya mengalami diabetes, maka diantara resep mudah dan berkah sekaligus ya sangat efektif yaitu rajin-rajinlah berpuasa. Bahkan disebutkan ya puasa adalah nikmat Allah untuk membersihkan badan. Jadi kalau badan kita terasa kotor, badan kita terasa kurang bersih, ya cara bersih-bersihnya apa? Puasa. Ya, puasa.
Nah, hendaknya yang muda-muda ini semangatlah puasa, ya, mumpung masih muda, masih kuat fisik, ya. Belum ada yang ngerepotin dicariin nafkah. Kan untuk nafkah sendiri mah mudah, ya. 20.000 sudah cukup, 50.000 sudah lebih, ya kan? Beda kalau kami yang sudah ada istri, ya, ada anak-anak di belakang, ya, itu butuh ekstra. Maka cari nafkahnya juga harus ekstra, butuh energi ekstra. Tapi juga tidak mungkin tidak lantas menjadi alasan untuk tidak bisa berpuasa. Dan karena pada faktanya toh puasa tidak akan mengganggu aktivitas selagi kita memang tetap memenuhi hak-hak tubuh dengan bersahur sebelum berpuasa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kenapa manfaat yang kelima dari berbuka dengan kurma ini cepat dicerna dan diserap tubuh dalam hitungan 1 jam setelah dikonsumsi, sehingga dengan cepat memberikan kekuatan bagi tubuh, mengganti unsur-unsur mineral, vitamin, dan karbohidrat. Di samping kurma juga memiliki fungsi seperti yang ada dalam unsur-unsur selos, yaitu membantu lambung menjalankan fungsi pencernaan dan pembersihan. Masya Allah, ya. Jadi kurma mudah dicerna, ya. Kemudian dia juga ada fungsi selos namanya. Selulos itu zat yang mana zat itu dibutuhkan oleh lambung untuk melakukan proses fungsi pencernaan dan pembersihan tubuh. Dan pada kurma itu ada kandungan itu, sehingga kurma ini selain dia mudah diserap unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti mineral, vitamin, karbohidrat, sehingga tubuh bisa kembali cepat pulih tenaganya, dia juga punya unsur selulos, ya, yang mana selulos ini dibutuhkan untuk membantu kinerja lambung dalam pencernaan dan juga dalam pembersihan tubuh. Nah, ya, biar jangan sembelit. Nah, sembelit ini berbahaya, ikhwah. Hati-hati dengan sembelit. Ya, antum-antum yang hari ini merasa begitu berat sembelitnya, BAB-nya 2 hari 3 hari sekali, nah itu udah tanda-tanda bahaya. Ada masalah di dalam metabolisme antum, sistem pencernaan antum. Maka harus segera dicarikan solusi. Nah, di antara solusinya untuk obat sembelit akut, ya, ataupun kronis, itu bisa dengan konsumsi minyak zaitun 2 sendok setiap hari. Minyak zaitun, ya. Kemudian bisa juga dengan madu rutin, ya, 3 sendok setiap hari, ya. Kemudian juga bisa dengan pepaya, konsumsi paling tidak ya 1/3 buah setiap hari, ya. Ini penting untuk perhatikan. Jangan sampai kita sembelit sehingga perut kita mengendapkan racun, ya, di usus. Nah, sehingga nanti terjadilah infeksi usus, ya. Nah, ini jangan sampai, atau radang usus dan sebagainya, atau bahkan kanker usus, waliyadzubillah, jangan sampai, ya. Kemudian yang keenam, Rasulullah menganjurkan berbuka lebih dahulu dengan kurma muda atau kurma matang, karena pada saat itu orang kehilangan cadangan zat gula selama sehari penuh. Nah, ya, karena sekali lagi orang berpuasa itu dia kehilangan cadangan gulanya, maka untuk mengembalikan lebih cepat itu disuruh kita konsumsi kurma, baik kurma muda maupun kurma matang. Yang ketujuh, faedah berbuka dengan kurma adalah bahwa penurunan kadar gula pada tubuh saat puasa menimbulkan rasa lapar, bukan karena kurang makan dan minum, ya, akan tetapi, ya, dia lapar itu karena zat gulanya tadi berkurang. Ya, disinilah rahasia, ya, terselip rahasia berbuka dengan kurma, ya, di mana gula fruktos, yaitu gula yang ada pada buah, ya, termasuk kurma ini bisa menggantikan gula yang terbakar dalam darah yang diakibatkan oleh gerakan dan pengeluaran tenaga. Karena itu orang yang puasa tidak lemah dan letih. Lebih dari itu, kurma memperkuat liver, jantung, dan darah karena kandungan mineral dalam jumlah besar yang mudah dan cepat diserap oleh tubuh. Bahkan dalam hitungan 1 jam kurma bisa dicerna layaknya madu. Nah, ini luar biasanya kurma, ya, ikhwah dan asatidz sekalian. Sehingga kalau kita ingin berpuasa, dianjurkan juga untuk bersahur dengan kurma. Nah, ya, bahkan menurut sebagian teman-teman yang
fokus di kesehatan holistik, ya. Kalau sahur itu tidak terlalu dianjurkan nasi sebenarnya, karena saat itu liver juga masih lemah. Nah, maka dia butuh sesuatu yang mudah dicerna, yang bisa memperkuatnya. Apa? Ya kurma. Maka hendaknya sahur dengan kurma, dicampur dengan semangka, ya, atau jeruk, ya, karena menurut penelitian, ya, bahwa kurma itu adalah mengandung zat besi. Nah, zat besi yang ada pada kurma apabila kemudian bertemu dengan vitamin C, dia akan terikat secara sempurna. Dengan itu akan memberi tenaga yang luar biasa, tenaga yang begitu besar untuk tubuh kita ketika berpuasa. Nah, ini diantara manfaat bersahur dengan kurma. Selain tadi manfaat berbuka dengan kurma, ya, maka bersahur pun sangat baik dengan kurma. Kemudian yang kedelapan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa kurma ini akan memperkuat liver. Itu fungsinya. Selain itu, kurma ini kalau sering dikonsumsi, dia akan melunakkan karakter. Jadi siapa yang kemudian karakternya susah dilunakkan, keras, ya, kasar, nah, ini cara melunakkannya kurma. Ini bisa jadi resep bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang terlalu keras karakternya, kasar, ya, bisa dibuatkan jus harian. Nah, sehari sekali konsumsi jus kurma. Ya, mudah-mudahan, ya, selain anak kita akan tumbuh sehat, karena kurma itu juga disebut sebagai apa? Buah pertumbuhan. Jadi kalau anak-anak masa tumbuh ingin bagus, sering-sering konsumsi kurma, karena dia akan menjadi nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan. Nah, dia pun bagus untuk karakter tadi. Maka silakan berikan pada anak-anak, ya, ataupun kita sendiri misalnya punya watak keras yang sulit dikontrol, maka kontrollah dengan apa? Rajin-rajin untuk konsumsi kurma. Kemudian kurma juga dapat meningkatkan libido, terlebih jika disertai kegemaran mengkonsumsi tunas pohon cemara. Bagi pria dewasa yang tentunya sudah beristri, ya, kalau masih jomblo sabar dulu, ya, jangan cepat-cepat pakai resep ini, bahaya, ya. Nah, ini untuk yang sudah punya pasangan halal 1, 2, 3 atau 4, ya, apalagi 4 itu lebih dianjurkan, ya. Kalau yang 1 boleh juga, ya, nah, tapi jangan berlebihan. Ini akan memperbaiki libido, ya, kemampuan vitalitas, ya, semangat seks yang baik, ya, karena pernikahan itu memang membutuhkan seks, tidak sekedar hidup bersama, ya, tapi salah satu yang membuat rumah tangga bahagia itu apabila manakala hubungan seksnya juga baik-baik saja, ya. Nah, yang jomblo-jomblo sementara tak usah terlalu didengar, ya. Tapi persiapan boleh, ya. Kemudian 9 manfaat dari berbuka dengan kurma adalah kurma ini merupakan buah yang paling banyak memberikan gizi tubuh karena kandungan inti kalori basah di dalamnya. Nah, itu. Jadi ada gizi yang sangat besar, ya, yang diberikan oleh kurma kepada tubuh melalui inti kalori basah yang ada pada kurma. Yang ke-10, yang terakhir manfaat berbuka dengan kurma, bahwa memakan kurma sebelum sarapan bisa membunuh cacing karena meski berunsur panas namun kurma memiliki kekuatan anti racun. Nah, itulah kata Nabi apa? Siapa yang konsumsi 7 butir, ya, kurma ajwa setiap hari sebelum sarapan, maka dia akan terbebas dari racun dan sihir pada hari tersebut. Dan ternyata penelitian juga membenarkan hal tersebut, bahwa kurma memiliki efek anti racun, bahkan juga bisa membunuh cacing. Jadi cacing-cacing itu kalau pagi-pagi kita sarapannya kurma, ya, maka zat yang ada pada kurma itu bisa membuat cacing lemah, bahkan mati.
Nah, jadi antum-antum kalau merasa cacingan ya, makan banyak nggak kunjung gemuk gitu kan, atau yang gemuk cuma perutnya gitu kan. Nah, ini ciri-ciri cacingan. Nah, konsumsi kurma, ya, konsumsi kurma. Maka insya Allah dia akan membantu melemahkan dan meminimalisir bahkan membunuh cacing-cacing yang ada di dalam pencernaan kita yang tidak dibutuhkan. Ya. Maka kesimpulannya kurma adalah buah, makanan, obat, minuman sekaligus manisan. Nah, jadi kurma ini apa? Semua, ya, adalah hal yang luar biasa. Bisa sebagai buah yang dikonsumsi harian, bisa sebagai makanan, bisa jadi obat, bisa jadi minuman di jus, ya, dan bisa jadi manis. Artinya apa? Kurma multifungsi. Nah, ya, dan multi ragam menu yang bisa dihadirkan dengan kurma. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 10 manfaat berbuka dengan kurma. Mudah-mudahan ya bisa menambah manfaat kita, wawasan kita, ya, tentang manfaat kurma ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menambah bonus malam ini dengan 9 manfaat susu. Saya akan baca secara singkat saja. Teman-teman bisa juga jadikan ini sebagai wawasan tambahan sekaligus bisa dipraktekkan, ya. Ada 9 manfaat susu yang perlu kita ketahui. Satu, bahwa susu ini mengandung air, protein, dan gula laktosa, ya. Dimana ya, yang kedua mengandung vitamin A, B, C, dan D yang membantu menguatkan tulang dan gigi, ya. Untuk anak-anak sangat baik minum susu, orang dewasa pun juga baik, ya. Sebagai diuretik, mempercepat pembentukan urin dan membersihkan saluran air kencing. Ini yang ketiga. Jadi kalau antum sulit sekali kencing, ya, coba kemudian konsumsi susu secara rutin. Memiliki kemampuan yang besar dalam membersihkan lambung dari bakteri jahat, ya. Ya, antum kalau bakteri perutnya banyak bakteri jahat, bersihkan dengan susu. Mengurangi rasa nyeri, luka pada lambung, dapat dicerna dengan baik dan melembutkan saraf secara alami. Ini bagus untuk orang-orang yang sering tegang sarafnya, ya. Masih mungkin mertua antum itu sudah bisa susu rutin, susu cair kambing atau sapi segar, ya. Susu kambing atau sapi segar. Kemudian membantu mengatasi rasa gelisah dan gundah. Ini para jomblo ini, ya, masih sering-sering gelisah, gundah, ya kan? Minum susu. Di sini ada, alhamdulillah, ya. Kita di Aceh nggak kesulitan kalau susu segar ini banyak, karena di sini banyak kandang kambing. Susu? Kedelai. Ya, kalau susu kedelai juga punya manfaat, ya, tapi jangan sering-sering karena juga ada efek di situ. Kalau saya tidak keliru, ada di antara efek susu kedelai apa? Membuat sperma tidak bagus, ya. Wallahu alam, ya, nanti diteliti lagi, coba dilihat kembali. Tapi tidak apa-apa kalau sekedar untuk konsumsi mungkin 2 hari sekali, ya, 3 hari sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang lebih bagus itu susu kambing atau susu sapi yang segar, ya. Kemudian membantu memperbaiki kondisi kulit. Nah, kulit yang kering, yang kasar, bisa dilembutkan dengan susu. Makanya ada namanya mandi susu, ya kan? Selain minum susu ada mandi susu. Yang berikutnya berguna saat terjadi pengerasan pada pembuluh darah dan mencegah keracunan. Nah, ini orang-orang yang mengalami pengerasan pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gangguan jantung, maka konsumsilah susu. Kemudian juga mencegah keracunan. Makanya biasanya orang keracunan disuruh banyak minum susu, ya, untuk anti racunnya. Yang ke-9, mengobati sakit pada gusi. Nah, inilah di antara manfaat susu sebagai tambahan dari informasi malam ini yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita jadikan sebagai modal untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam rangka menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, nikmat sehat ini adalah nikmat terbesar yang Allah beri setelah nikmat iman wal Islam, ya, maka patut dijaga. Nabi kita sudah mewanti-wanti, jangan lalai. Ya, dalam hadisnya itu kan 2 nikmat yang sering dilalaikan. Artinya apa? Jangan lalai. Ya, Nabi mengatakan manusia sering lalai. Berarti Nabi itu ingin memperingatkan kita janganlah lalai, karena kalau lalai nanti terjadi sesuatu yang membuat kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati nikmat sehat ini dengan baik, dengan ibadah yang banyak, dengan
berkarya yang banyak ya. Kita ini hidup, minimal nanti kalau mati adalah yang ditinggalkan yang baik-baik. Bukankah harimau itu mati masih meninggalkan belang, gajah mati masih meninggalkan gading, kita mati meninggalin apa? Kalau para ulama kita dahulu, masya Allah, tidak ada mereka yang wafat kecuali meninggalkan tulisan-tulisan, karya-karya. Nah kita ini jangan sampai tidak ada, ya kan? Maka minimal dari sekarang para ustadz, para ikhwah, ya mumpung kita masih muda-muda ini, cobalah berkarya, menulis, ya, merakit sesuatu, membuat produksi karya tangan yang bermanfaat untuk orang banyak, ya. Jangan kita menghabiskan waktu hanya dengan duduk-duduk, ya, santai nongkrong yang kurang bermanfaat, tapi cobalah nongkrong-nongkrong yang penuh manfaat. Apalagi teknologi udah maju. Sekarang apa yang tidak bisa kita lihat cara-caranya? Ada semua di Google, ya, ataupun di YouTube, ya. Coba cari apa yang kira-kira bisa kita buat yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain, lalu kita bisa tampilkan karya itu. Sekarang mudah, kalau antum punya karya mau orang tahu, tinggal upload, ya kan? Daripada antum upload konten-konten yang nggak jelas, joget-joget, jungkir-jungkir balik, ya kan? Salto-salto di tangga terbentur kepala, ya kan? Nah ini nggak ada arti. Tapi kalau antum ada konten yang bermanfaat, konten-konten yang bisa memberi edukasi, bahkan apalagi kalau itu menunjukkan kepada hidayah. Apa kata Nabi? Kalau karena kamu orang lain mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik bagimu dari apa? Mendapatkan mobil Porsche, Ferrari yang terbaru. Lebih baik kita menjadi sarana hidayah bagi orang lain daripada sekedar mendapatkan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di susu enggak, minum mentah-mentah saja. Diperas langsung. Minum langsung aja. Memorinya penuh. Iya. Jadi tadi waktu tampil nih, cuma setengah berapa menit? Enggak apa-apa. Memang sudah penuh. Tapi yang rekam ininya. Suaranya di sini, San. Oh ya. Ada suara ya? Ada. Sebelumnya 16. Pokoknya susu itu bagusnya minum langsung. Kalau maupun dihangatkan boleh, ya kan? Campur madu lebih bagus lagi. 1:1. 1 liter susu, 1 liter madu diaduk jadi ini, itu anti kanker dan anti racun. Nah, termasuk anti jin, insyaallah. Yang mana nih? Iya, itu bukan susu itu, Ustaz. Itu maaf cakap kita bilang kan, itu gula. Gitu. Nah, jadi lebih baik jangan. Sarannya ya harus susu segar aja, Ustaz. Itu lebih sehat. Apa itu? Susu kali. Enggak bagus. Itu bukan susu murni. Ya, bahkan lebih banyak gulanya daripada susunya. Susunya paling cuma perisa. Ya. Nah, jadi lebih baik kita Jakwan mana ya? Tidur semua. Nah itulah, seperti tidur siang.
Ya lagi parah tuh. Tapi udah lumayan kering Ustaz. Ya, ini suhunya kalau terlalu panas ya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah berhadir, yang sudah bergabung pada live malam ini. Insyaallah kita akan jumpa pada live-live berikutnya. Saya cukupkan dulu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.